warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a darajati ulil ilmi pas-pasan wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum ulul ilmi wal iman. Amma ba'du, yang saya hormati dan kita hormati bersama Majelis Pendiri Yayasan Pendidikan Al-Halimi, yang kita hormati bersama Majelis Pembina Yayasan Pendidikan Al-Halimi, Majelis Pengawas Yayasan Pendidikan Al-Halimi, rekan-rekan di kepengurusan Dewan Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Al-Halimi, kepala bagian di masing-masing bagian yang ada di Yayasan Pendidikan Al-Halimi yang saya hormati, Ketua Pondok Khusus Putra Al-Halimi yang saya banggakan, Ketua Pondok Khusus Putri Al-Halimi yang saya banggakan, para ustadz dan ustadzah yang ada di lingkup Yayasan Pendidikan Al-Halimi yang juga saya banggakan, Bapak Kepala Desa atau pejabat yang mewakili yang saya hormati, Bapak Babinsa, Babin Kamtibmas Desa Sesela yang saya hormati, Bapak Ibu, para wali santriwan Pondok Khusus Putra Al-Halimi yang saya hormati, dan mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendukung putra-putranya di dalam meraih ilmu yang berkah dan bermanfaat. Anak-anakku, para santriwan Pondok Khusus Putra Al-Halimi, mana suara kalian? Mana suaranya? Pada tidur. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntut ilmu dan menuntut keberkahan ilmu di Pondok Khusus Putra Al-Halimi. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai siang hari ini memberikan kita kesempatan untuk menyaksikan bagaimana penampilan para putra-putra kita, para santri Pondok Khusus Putra Al-Halimi, dengan berbagai kreasi penampilan yang mereka suguhkan untuk kita semua. Mudah-mudahan itu adalah sesuatu upaya kecil yang mereka bisa berikan untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa mereka adalah anak-anak yang punya keinginan untuk bisa memberikan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih banyak ketika nanti mereka berada di tengah masyarakat. Kemudian saya ingin menyampaikan takziah pada para santriwan kelas 6 Pondok Khusus Putra Al-Halimi yang ketika kemarin ujian syafa'i ada yang mendapatkan nilai cukup rendah, juga kepada para wali ada yang protes itu sebenarnya. Ada yang protes dan kurang terima kalau putranya mendapatkan nilai rendah. Saya ingin menyampaikan bahwa apa yang dihasilkan oleh para putra bapak ibu bisa saja itu sebuah kenyataan,
atau bisa jadi itu akibat dari kegugupan. Karena tidak sedikit dari putra-putra kita ini yang mungkin ketika mereka bersama teman-temannya itu bisa menyampaikan ilmu atau apa yang mereka pahami dari kitab yang diajarkan oleh para tuan guru, oleh para ustadznya. Mereka bisa menyampaikannya. Tapi ketika berhadapan dengan para tuan guru yang menguji, disitulah timbul kegugupan, timbul kegagapan, sehingga lisan yang tadinya harus fasih untuk menjawab pertanyaan jadi terkunci, tidak bisa menjawab dengan baik. Maka karena itulah saya sampaikan ini sebagai bentuk takziah kepada para wali santri yang merasa bisa kita katakan kecewa dengan hasil yang didapati oleh putra-putranya. Ketahuilah bahwa para tuan guru yang mengajar dan yang menguji putra-putra Bapak Ibu itu tidak semuanya ketika diuji juga mendapatkan nilai mumtaz, mendapatkan nilai istimewa, mendapatkan nilai baik. Banyak di antara para tuan guru, para ustadz itu ketika diuji juga pada saat mereka belajar mengalami hal seperti itu, termasuk yang bicara di depan. Saya mengalami bahwa nilai ijazah, kalau dulu kan ujian Eptanas istilahnya, Eptanas, ijazahnya itu kurang dari standar untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang ada di luar negeri. Pada saat itu yang diminta sebagai persyaratan nilainya itu paling tidak 75. Sementara saya di madrasah itu dapat nilai kurang dari itu. Ketika saya coba untuk mendaftarkan diri supaya bisa ikut ujian seleksi untuk ke Al-Azhar. Dulu waktu pertama kali 94 selain mendaftar di Libya, saya dengan Ustadz Haji Basuki Rahmat yang sekarang ada di Pontianak itu coba untuk mendaftar langsung ke Kementerian Agama Pusat untuk bisa ikut seleksi ujian ke Al-Azhar. Tapi terganjal dengan kurangnya nilai, sehingga tidak bisa ikut seleksi. Ikut seleksi administrasi saja gak lolos karena kurang nilai ijazah itu. Maka ini saya minta nanti kepada kepala terutama di Aliyah supaya nilai para santriwan dan santriwati di pondok khusus putra dan putri ini direkayasa saja. Karena kita berharap itu adalah kebaikan terakhir yang kita berikan kepada mereka. Itu bantuan terakhir yang kita berikan kepada mereka untuk mereka bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Walaupun realitasnya mereka tidak layak untuk mendapatkan nilai itu, tapi kita berharap dengan kita memberikan kebaikan itu, mereka nanti akan berpikir ini bantuan untuk saya dan saya harus memanfaatkannya dengan baik. Ini adalah bantuan untuk saya harus melanjutkan studi saya ke jenjang yang lebih tinggi. Kita berharap nilai yang kita berikan itu di ujian nasional nanti adalah upaya yang kita berikan, upaya
baik yang kita berikan kepada para santri dan santriwati kita. Jadi supaya pengalaman saya tidak mereka alami. Tapi alhamdulillah tetap saja bisa belajar di perguruan tinggi yang disebut Wahabi di Libya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, sama Tuan Guru Haji Mirsani Japri. Dulu kami dikhawatirkan akan membawa paham Salafi Wahabi, tapi ternyata ini penentang. Sekarang kembali sebagai penentang, terutama yang ada di Indonesia. Karena terus terang saja, selama kami belajar di Libya itu, kami tidak mendapati cara berdakwah seperti ini. Doktor kami, Doktor Tauhid, saya sangat dekat dengan beliau. Itu bahkan mengajarkan bagaimana berdakwah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu dengan cara memberi simpati, merangkul, dan itu beliau terapkan. Beliau tinggal di perumahan elit yang ada di Jakarta Timur, namanya Pulau Mas. Dan saya tinggal di lingkungan itu sementara belum masuk kuliah. Beliau ketika sholat subuh itu tidak menanyakan di sini kunut atau tidak. Beliau sudah tahu, beliau sudah paham bahwa Indonesia adalah rata-rata penganut mazhab Syafi'i yang menganggap sunnah ab'ad bagiannya adalah kunut di sholat subuh. Ketika beliau ditunjuk menjadi imam, beliau melakukan itu. Dan bahkan ketika mengajar pun, beliau menekankan kepada kami bahwa jika kalian keluar di sini, apapun pemahaman dan mazhab yang bertentangan dengan masyarakat yang kalian dakwahi, jangan ditampakkan, apalagi itu menjadi penyebab perpecahan di tengah masyarakat. Dan beliau memberikan kami sebuah buku, sebuah kitab, bukan lagi fiqhul ikhtilaf, tapi fiqhul iktilaf. Jadi ada kitab fiqhul iktilaf, bagaimana menumbuhkan rasa cinta kepada audiens, kepada objek dakwah yang kita hadapi. Bahkan beliau menganjurkan untuk kami membaca, silahkan baca kitab apapun, karena kalian sudah punya dasar untuk membentengi diri. Kalaupun kalian harus membaca kitab Injil, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, silahkan. Jangan batasi diri, supaya pengetahuan kalian, wawasan kalian itu luas, sehingga ketika kalian memiliki wawasan yang luas itu, kalian tidak mudah menyalahkan orang lain. Kalian tahu siapa yang berbeda pendapat dengan kalian, bahwa ada pendapat lain dari yang kalian pahami. Tadi para santriwan kita dalam bentuk rahmat, mereka mendemonstrasikan bagaimana para salafi di Indonesia yang selalu membid'ah-bid'ahkan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin yang ada di Indonesia. Tapi itu salafinya melakukan bid'ah juga tadi. Kan kalau ustaz-ustaz salafi di Indonesia nggak ada yang pakai imamah yang begini itu. Karena mereka menganggap itu sebagai tiruan dari apa yang dilakukan oleh sikh yang ada di India. Tradisi Hindu yang ada di India, tokoh-tokoh agamanya. Jadi mereka menganggap guru kita yang pakai imamah yang dililit itu sebagai sebuah bid'ah yang dolak, karena mereka mengatakan Rasulullah nggak pernah pakai itu, katanya. Sehingga mereka itu pakai peci aja, pakai peci, nggak ada sobat
tidak yang diselempangkan seperti ini, nggak ada sopan yang dililit itu. Maka tadi itu melakukan bidah juga. Yang tadi anak-anak yang berperan sebagai orang-orang salafi. Dan kita heran hal-hal yang sepele itu dibahas dan dianggap sebagai sesuatu yang bid'ah. Ini yang terbaru, ucapan bulan Ramadan itu bulan suci, itu disalah-salahkan. Menyebut bulan Ramadan sebagai bulan suci itu disalahkan karena Rasulullah SAW tidak pernah menyebut Ramadan itu sebagai bulan suci. Rasulullah hanya menyebut bulan Ramadan itu Syahrul Mubarak, Syahrul Azim. Tak ada itu Rasulullah SAW menyebut Ramadan sebagai Syahrul Hurum atau Syahrul Haram. Yang bulan suci itu katanya Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, bulan-bulan haram itu. Lalu Ramadan nggak ada. Sampai seperti itu yang mereka salahkan. Ada lagi yang mengatakan syirik, orang yang memajang kaligrafi Allah kemudian Muhammad di sampingnya, itu dikatakan sebagai perilaku syirik karena menyejajarkan Allah dengan Muhammad. Apa mereka tidak pernah melihat bagaimana di Masjid Nabawi, di Masjid Quba, di sana ada kaligrafi bertuliskan lafaz Jalalah, kemudian Muhammad, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman. Apa itu syirik itu? Hal-hal yang seperti itu mereka salah-salahkan. Karena sibuk dengan membahas hal-hal yang bid'ah, mereka lupa untuk mempelajari sesuatu yang sifatnya mendasar, bahkan di dalam fikih sholat. Mana anak-anak Darul Fuqaha? Tidak ada. Di dalam fikih sholat kan ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Ada seorang ustaz, doktor dari Madinah, ditanya oleh jamaahnya seperti itu tentang rukun qauli di dalam sholat. Apa jawabannya? Saya tidak tahu. Mungkin karena keterbatasan ilmu saya. Hal yang sangat mendasar di dalam fikih sholat, dia tidak tahu. Rukun qauli sholat dia tidak tahu. Itu karena terlalu sibuk membahas hal-hal yang mereka anggap sebagai bid'ah dan menyalahkan orang-orang yang melakukan perbuatan itu. Bahkan dia bilang tasbih ketika ruku, ketika sujud itu adalah bagian dari rukun sholat. Kalau itu tidak dibaca, sholat tidak sah. Saya tanya, santri Darul Fuqaha, tasbih ketika ruku dan sujud itu merupakan bagian dari rukun atau bukan? Rukun atau bukan? Itu sunnah. Sunnahnya hayat juga. Bacaan yang kalau kita tidak baca itu tidak akan mempengaruhi keabsahan sholat, dan juga tidak perlu diganti dengan sujud sawi. Bacaan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Sampai seperti itu mereka menjelaskan tentang fikih sholat yang sangat mendasar. Sekali lagi, karena mereka terlalu sibuk mencari masalah-masalah yang mereka anggap sebagai sesuatu yang bid'ah. Karena mereka khawatir, mereka khawatir kita ini tidak akan diterima tempatnya oleh Allah selama kita melakukan bid'ah-bid'ah itu. Bapak Ibu, segenap ahli santri yang saya hormati, di dalam satu kaidah fikih
yang ditulis di dalam kitab As-Sulam, tepatnya kalau tidak salah itu di kaidah yang ke-36, dikatakan la yunkarul mukhtalafu fihi wa innama yunkarul mujma'u alaihi. Sesuatu yang diperdebatkan itu tidak boleh diingkari, tidak boleh disalah-salahkan. Yang harus diingkari dan disalahkan itu adalah sesuatu yang disepakati dia tidak boleh. Kuno itu sesuatu yang diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang menganggapnya sunnah, ada yang menganggapnya bid'ah. Maka karena ada perbedaan tentang hal itu, kita tidak boleh mengingkari ketika ada orang yang berbeda pendapat dengan kita. Zikir jamaah, baca surat Yasin di malam Jumat, berdoa ketika habis sholat, makan gratis doang ya. itu sesuatu yang diperdebatkan oleh para ulama. Tidak boleh diingkari, tidak boleh disalahkan orang yang berbeda pendapat dengan kita tentang hal itu. La yunkarul mukhtalafu fihi. Zina, korupsi, mencuri, merampok, berjudi, itu adalah hal-hal yang disepakati oleh para ulama. Itu tidak boleh, itu yang harus diingkari, itu yang harus disalahkan pelakunya. Dan ini yang dibiarkan oleh mereka. Mereka tidak pernah dengan garang menyampaikan tentang haramnya judi. Mereka tidak pernah dengan tegas mengatakan tentang haramnya zina. Mungkin karena sudah disepakati. Tapi yang mereka salahkan bahkan sampai menganggap syirik pelaku ziarah kubur, pelaku zikir di kubur, membaca Al-Quran di kuburan, dianggap sebagai sebuah kesyirikan. Tawasul dengan para nabi, dengan para ulama yang sudah meninggal dunia dianggap sebagai sebuah kesyirikan. Ini adalah hal-hal yang diperdebatkan di kalangan para ulama. Maka kaidah mengatakan la yunkar fihi, tidak boleh diingkari orang yang melakukan sesuatu yang diperdebatkan. Yang harus diingkari dan disalahkan itu adalah melakukan sesuatu yang disepakati oleh para ulama, tidak boleh ada. Jamaah sekalian rahimakumullah, apa yang diadakan sampai siang hari ini dari pagi tadi itu adalah upaya Pondok Khusus Putra Al-Halimi membuktikan dan memperlihatkan kepada Bapak Ibu hasil dari pendidikan yang dilaksanakan di Pondok Khusus Putra Al-Halimi seperti itu. Ada hafalan Al-Quran, ada hafalan hadis, ada hafalan kitab-kitab matan yang ditulis oleh para ulama. Saya ingin menggaskan kembali apa yang saya sampaikan kemarin di Pondok Khusus Putri, bahwa ada sementara orang yang menganggap pondok pesantren sebagai salah satu penyebab kemunduran bangsa Indonesia. Bahkan secara luas mereka menganggap Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagai penyebab kemunduran Indonesia. Karena tradisi feodal mereka menganggapnya, tradisi feodal yang masih diberlakukan sampai saat ini. Bagaimana santri harus tunduk, harus cium tangan terhadap para kiai, pada para tuan guru. Itu mereka anggap sebagai tradisi feodal, sebagai budaya penjajah. Padahal di dalam dunia pesantren dan di dalam dunia keilmuan Islam diajarkan bahwa
Para ulama adalah penerus para rasul. Al-ulama warasatul anbiya. Sebagaimana kita menghormati para nabi, begitulah kita harus menghormati para pewarisnya. Syauqi Ghaib mengatakan qaulul muallimin waqfihi tabjila kadal muallimu ayyakuna rasulah. Bangunlah kamu untuk menghormati para guru, karena hampir guru itu akan menjadi seorang nabi, seorang rasul. Yang membedakan seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang membedakan para ulama dengan para nabi hanya derajat kenabian. Seandainya Allah tidak menutup kenabian dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka para ulama adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita tidak menafikan ada ulama su, ada orang-orang yang memanfaatkan statusnya di tengah masyarakat sebagai tuan guru, sebagai kiai, sebagai ulama, hanya untuk memperdaya dan mengelabui masyarakat, untuk menghormati dia, memuliakan dia, dan untuk meraup materi sebanyak-banyaknya dari masyarakat itu. Kita tidak menutup mata akan hal itu, tapi jangan sampai adanya segelintir orang yang memanfaatkan status yang diberikan oleh masyarakat itu untuk kita mengeneralisir semua guru, semua kiai, semua para penduduk adalah para penjajah, sebagaimana halnya Belanda dulu menjajah dan menghinakan rakyat Indonesia. Bapak Ibu segenap wali santri rahimakumullah, saya kemarin juga menyampaikan, karena yang hadir kan Bapak Ibu yang berbeda dengan yang hadir di Pondok Rusun Putri, maka saya akan sampaikan juga bahwa yang diajarkan kepada putra-putra Bapak Ibu adalah ilmu-ilmu yang tidak bisa ditangkap dan tidak bisa dikuasai oleh kecerdasan buatan manusia, kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia itu, yang oleh orang Amerika disebut sebagai artificial intelligence. Sekarang mendapatkan saingan dari Cina, mereka menyebutnya sebagai DeepSeek. Amerika sudah ketar-ketir kalau AI-nya itu bisa dikalahkan oleh DeepSeek yang Cina. Saya sampaikan pada para santri, saya pernah ngobrol dengan AI ini, dengan kecerdasan buatan ini. Kalau ditanya hal-hal yang sifatnya umum, dia pasti akan menjelaskan dengan benar dan tepat. Saya coba bertanya kepada AI itu tentang i'rab. Saya suruh i'rab itu AI itu. Saya tanya, apa perbedaan antara i'rab sahih dengan i'rab masyhur pada Asmaul Sittah? Dia jawab itu, dia jawab. Tapi jawabannya tidak tepat. Saya katakan jawaban kamu nggak tepat, dan dia mengakui itu. Dan dia ingin menjelaskan apa penjelasan yang tepat untuk perbedaan i'rab antara i'rab sahih dan i'rab masyhur pada Asmaul Sittah. Ya saya kasih tahu, i'rab masyhur yang biasa dijadikan sebagai i'rab oleh para santri itu adalah kalau Asmaul Sittah itu ditandai rofanya dengan waw, ditandai nasabnya dengan alif, ditandai jarnya dengan ya. Itu yang masyhur. Tapi ada i'rab yang sahih. I'rab sahih itu Asmaul Sittah itu tanda rofanya adalah dhammah muqaddarah 'alal waw. Kemudian tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah 'alal alif. Kemudian jarnya ditandai dengan
kasroh muqaddarah alal ya. Itu i'rab yang sahih. Dia berterima kasih. Karena memang semua isi perpustakaan yang ada di dunia ini itu dimuat di AI itu, sehingga apapun yang ditanyakan baik dalam bentuk chatting atau dalam bentuk audio itu dia akan bisa jawab. Maka kita uji dengan apa yang diajar di Pondok Khusus Putra atau di Pondok Khusus Putri tentang i'rab. Ternyata dia tidak bisa menjangkaunya karena perpustakaan yang ada di seluruh dunia itu tidak memberitahukan kepada AI itu tentang i'rab yang biasa dipelajari dan dihafalkan oleh putra putri Bapak Ibu. Itu artinya apa? Bahwa kemajuan teknologi ada keunggulan-keunggulan, tapi banyak juga kekurangan-kekurangan. Ini oleh orang-orang yang menginginkan pondok pesantren itu harus mengubah diri. Jangan hanya berkutat kepada kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama dulu. Bagus. Tapi juga harus mengembangkan diri dengan mempelajari bahasa Inggris. Nah, mereka juga sebut itu mempelajari coding. Bagaimana membuat program di dalam internet. Karena itu yang dibutuhkan oleh anak-anak kita saat ini. Kemampuan codingnya itu yang sering disebut oleh Pak Wakil Presiden. Bagaimana anak-anak kita ini diajari coding. Itu sesuatu yang bisa dengan mudah dipelajari tanpa harus bertahun-tahun mondok. Apapun yang sifatnya teknologi, sekarang banyak tutorial-tutorial yang bisa kita pelajari, yang bisa dipelajari oleh putra-putra Bapak Ibu, sehingga mereka bisa memahami dengan cepat kemampuan-kemampuan yang sifatnya duniawi. Yang dipelajari di sini bukan hanya kemampuan duniawi, tapi bagaimana para santriwan, para putri, putra-putra Bapak Ibu ini diajarkan untuk memperoleh kesuksesan di dunia dan di akhirat. Maka Bapak Ibu, para wali santri khususnya yang kelas 6 yang kemarin merasa kecewa karena nilai anaknya rendah, maka ini sebagai bentuk takziah keputusan. Nah, jangan sampai kekecewaan itu sampai hari ini. Nah, dengan cerita seperti itu, ada wali santri yang kecewa anaknya mendapatkan nilai rendah. Yakinlah bahwa apa yang didapati oleh putra-putra Bapak Ibu itu sebagai bentuk atau sebagai wujud bahwa mereka gagap dan gugup ketika berhadapan dengan para tuan guru yang menguji. Kalau berbicara di hadapan mereka, sesama mereka lancar. Karena itu jangan lagi kecewa. Ya, ini para Bapak Ibu wali santri, siap. Dan Bapak Ibu harus berniat ketika putra-putra yang sudah selesai mondok di Pondok Khusus Putra Al-Halim ini, Bapak Ibu harus punya keinginan, harus punya niat, harus punya semangat untuk jangan sampai putra-putra Bapak Ibu ini berhenti di sini. Tapi jadikan itu sebagai batu loncatan untuk mereka bisa menimba ilmu di perguruan tinggi yang baik yang ada di sini, yang ada di luar daerah ataupun yang ada di luar negeri. Tentu Bapak Ibu pasti akan berpikir kemana membiayai mereka. Kan dari awal ketika Bapak Ibu menyerahkan putra-putra Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu diingatkan oleh para tuan guru bahwa orang yang menuntut ilmu itu takaffalallahu lahu rizqi. Allah akan menjamin rizkinya. Allah akan menjamin rezeki.
putra-putra kita yang menuntut ilmu. Kewajiban Bapak Ibu hanya mengusahakan, insya Allah akan ada dan akan datang selalu kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para orang tua yang membiayai putra-putranya untuk menuntut ilmu. Selalu akan ada kemudahan. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini, para wali, santriwan, terutama yang kelas 6, semuanya semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mendukung putra-putranya dalam rangka mereka melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, dan mudah-mudahan putra-putra kita ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang bisa disampaikan sebagai kata sambutan. Mudah-mudahan acara kita pada siang hari ini mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian dulu kami. Yang mohon maaf atas kekurangan serta kekhilafan. Allahumma muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.